Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairul anam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang dirahmati kemuliaan dari prosesi penciptaan serta ibadah yang sudah dilakukan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari kelima ini kita masih diberi keistiqomahan untuk menunaikan ibadah puasa yang sangat luar biasa. Begitu juga dengan diri saya pribadi yang masih bisa menyempatkan untuk memberikan kultum Ramadan hari kelima. Berbicara dasar hukum menunaikan ibadah puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika ayat ini sampai kepada kita melalui orang tua, melalui guru-guru kita, kesannya hanya perintah untuk menunaikan ibadah puasa, tidak lebih dari itu. Padahal sesungguhnya kalau kita tafakuri, kita kaji, kita wadar, di sana setidak-tidaknya ada 3 poin yang perlu kita pahami sehingga di dalam menunaikan ibadah puasa ini benar-benar bisa purna. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Kita menerimanya, saya orang beriman, berarti saya diajak untuk menunaikan ibadah puasa. Hanya sebatas itu. Padahal ya ayyuhalladzina amanu merupakan voucher, merupakan flepas. Tidak sembarangan Allah menyuruh menunaikan ibadah puasa terkecuali kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah tidak menyuruh ya ayyuhan nas. Kenapa? Karena puasa ini tidak sekedar meninggalkan makan, minum, dan mencampuri istri di siang hari. Tidak sebatas itu. Kalau hanya itu yang dilakukan, maka orang-orang umum itu bisa melakukan. Tetapi karena banyak hal yang perlu diutuhkan, diantaranya menjaga hawa nafsu dari semua lini, akhirnya hanya orang-orang beriman saja. Berarti di sini kita dengan Allah diberi apresiasi, diberi suatu penghormatan sebagai hamba-hamba yang pantas untuk menunaikan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada suatu pesan, motivasi kepada kita. Hendaknya jangan lebay. Kita menganggap puasa ini berat. Dengan Allah diberi motivasi, kenapa kamu berat? Kenapa kamu lemah? Kenapa kamu tidak bisa? Orang-orang sebelum kamu loh bisa. Nah, itu maksudnya sebagaimana yang diperintahkan kepada orang-orang sebelum kita. Kemudian yang terakhir yang perlu kita kaji lebih luas lagi, la'allakum tattaqun, agar kita bisa meningkatkan keimanan. Secara umum yang biasanya tidak ada tadarus, ada tadarus, zikir, mengaji di rumah masing-masing, kalau tidak di masjid. Itu namanya ibadah-ibadah yang stagnan. Apakah dengan cara begitu kita lalu merasa sudah meningkatkan keimanan? Belum. Karena apa yang kita lakukan ini sebatas ibadah-ibadah yang sifatnya kauli. Mengaji kauli, berzikir kauli, sholat kauli. Di mana ibadah-ibadah yang sifatnya muamalah, yang sifatnya fi'liyah, yang sifatnya sosial, sangat jarang. Karena kita menganggap apa yang kita lakukan, memaafkan teman, kemudian menolong teman,
mengantar teman, mendampingi teman, ini sebatas pergaulan, interaksi kepada lingkungan. Tidak lebih dari itu. Padahal apa yang kita lakukan itu merupakan rangkaian dari penguatan ibadah secara qauli, amanu wa aminis sholeh. Apabila kamu beriman kepada Allah, maka jangan hanya di lisan, tetapi praktekkan dengan amal perbuatan. Kemudian, bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan? Apabila tidak ditunjang oleh bagian-bagian yang tidak kita perhitungkan. Di antaranya bagian itu adalah kesehatan. Yang kedua, ilmu, keselamatan. Jadi 4 unsur ini kalau kita tidak bisa memberdayakan, bagaimana ketakwaan itu bisa ditingkatkan. Kita melaksanakan ibadah sholat, tidak tahu ilmunya, akhirnya plak selesai. Mengaji, tidak tahu ilmunya, akhirnya sekedar membunyikan huruf hijaiyah. Begitu juga lebihnya. Tidak ada peningkatan kualitas di dalam melaksanakan ibadah karena kita tidak punya ilmunya. Apalagi kondisi fisik ini lemah, sakit, tidak berdaya. Bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan? Tidak akan pernah bisa. Termasuk juga rezeki-rezeki yang menopang kehidupan. Kita banyak sekali kekacauan-kekacauan, ketidakhusyukan ini dimotori dengan ekonomi yang morat-marit. Maka kalau kita tingkatkan kepada sesuatu yang tidak umum, tetapi ini hanya merupakan tafakur pribadi, pada diri Allah itu ada strukturisasi, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel, dan malaikat Israfil. Yang malaikat Jibril kita tahu sebagai peretas ilmu, kemudian malaikat Mikail sebagai mediasi rezeki, kemudian malaikat Israel itu sebagai wujud keselamatan, hidup atau mati, malaikat Israfil sebagai malaikat yang menyampaikan tentang kabar-kabari. Kita berbuat baik maka akan tersebar ke seluruh alam. Kita berbuat buruk juga akan tersebar ke seluruh alam. Jadi ditiupnya sangkakala yang nanti di kemudian akhir kita pahami itu sebagai tanda-tanda kiamat. Maka di dalam alam yang rasional ini, kemajuan teknologi, kemajuan IT, kemudian maraknya media sosial merupakan gambaran. Kita melakukan sesuatu di ujung desa, tapi sampai ke ujung dunia itu akan tersebar karena kabar itu menembus kemana-mana. Kemudian di dalam strukturnya Rasulullah Muhammad SAW ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman yang mempunyai kemiripan. Sayyidina Ali kita kenal dengan kecerdasan ilmunya ketika ada semacam tanda kutip sayembara memperebutkan putrinya Rasulullah, diberinya kesempatan. Apa yang mereka lakukan? Sahabat yang 3, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman mengaji berulang-ulang. Sedangkan Sayyidina Ali cukup membaca dengan suratul Ikhlas 3 kali. Kemudian Rasulullah memutuskan bahwa yang punya kepantasan adalah Sayyidina Ali. Itulah yang dimaksud dengan ilmu. Kemudian bergeser kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini sebagai Amirul Mukminin yang begitu perhatian terhadap rakyatnya. Ketika mendengar laporan ada rakyatnya yang menanak batu, maka beliau mengirimnya makanan. Ini terwakili kepada rezeki. Kemudian Sayyidina Umar kita kenal kepimpinan perang, maka hidup dan mati itu berada di tangannya. Malaikat Israel sebagai pencabut nyawa, ada kesesuaian. Kemudian ada Sayyidina Utsman, itu punya kepribadian yang luar biasa, sangat teduh, sering memaklumi, maka ada kesesuaian dengan malaikat Israfil.
Sedangkan diri ini juga ada namanya dulur papat limo panjer. Jadi kita ini dikelilingi oleh saudara empat, yaitu ilmu, kemudian rezeki, keselamatan, dan kemuliaan. Dan kita yang mengatur. Kalau tidak punya ilmu ya mencari ilmu, tidak punya rezeki mencari rezeki, terancam keselamatannya mencari keselamatan, terancam kemuliaannya juga memperbaiki. Tetapi ketika kita ini sudah menguasai ilmu, maka dengan ilmu itu akan mengalir rezeki. Dengan rezeki itu akan terbangun keselamatan, kita bisa makan minum, dan akhirnya kita sampai kepada suatu kemuliaan. Ketika tadi disampaikan ada masalah untuk meningkatkan keimanan, yaitu masalah kesehatan, masalah rezeki, masalah keselamatan, bagaimana caranya kita ini keluar dari problem-problem yang tidak bisa mendorong kita meningkatkan keimanan? Hanya ada satu cara. Ad'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada hamba-hambanya untuk bermohon agar dicurahkan ilmu, agar dilancarkan rezeki, agar dirahmati kesehatan, agar dilindungi kemuliaannya. Dan di dalam bulan Ramadan itu sangat tepat untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri kesempatan kepada kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu salatu radduh da'watun, bahwa ada 3 orang yang ketika berdoa itu diijabah oleh Allah. Yang pertama, al-imamul adil, yaitu seorang pemimpin yang adil. Beliau kalau berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wasyaimu haffa yuhdiroh, yaitu orang yang menunaikan ibadah puasa secara sempurna dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Beliau ketika kita mintai doa akan diijabah oleh Allah. Apalagi kita sekarang berlaku peristiwa yang menunaikan ibadah puasa. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, watul maklumin, jadi orang yang teraniaya, itu doanya juga Allah kabulkan. Maka saya sarankan kepada santriwan, santriwati, atau siapa saja, mari permasalahan-permasalahan yang mengitari kita angkat dalam kesempatan yang penuh berkah ini dengan berdoa. Yang tidak berilmu agar Allah curahkan ilmunya, yang kesehatannya terpuruk, kita mohon agar diberi kesehatan yang afiat. Bagi mereka yang rezekinya morat-marit, kita mohon agar Allah mencurahkan rezeki. Begitu juga dengan keselamatan dan kemuliaan. Dengan cara begitu, maka kita benar-benar mendapatkan manfaat syafaat dari apa yang dinamakan Syahrul fi Ramadan, berada dan melaksanakan ibadah puasa secara sempurna. Usikum wa nasibitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.